Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 2030502088. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pelajaran psikoterapi. Pertama, historis psikoterapi. Penyembuhan orang sakit berawal dari menanamkan atau meningkatkan perasaan sehat melalui hubungan antara seseorang dengan orang lain. Ada beberapa kekuatan yang bisa dianggap untuk menyembuhkan seseorang yang mengalami penyakit, yaitu melalui ilmu gaib, tahayul, dan lain-lain. Teknik psikoterapi sebenarnya sudah banyak digunakan untuk menangani seseorang yang menderita sakit jiwa, seperti banyak istirahat, pemijatan, latihan fisik, dan lain-lain. Perkembangan psikoterapi terjadi pada abad ke-18, yaitu dengan memberikan perhatian dengan cara melakukan penderita sakit jiwa menjadi lebih baik lagi, dengan memberikan tempat penampungan yang lebih layak seperti rumah sakit dan melakukan penanganan yang lebih baik pula. Kemudian pada tahun 1780, Pinel memperkenalkan sikap ramah pada pasien di rumah sakit. Dalam hal ini dapat dianggap sebagai awal mula perkembangan psikoterapi. Kemudian pada abad ke-19 muncul latihan penguasaan diri sebagai teknik perubahan perilaku. Jadi sebagai teknik psikoterapi. Teknik ini berawal dari pemberian hukuman kepada penderita sakit jiwa sebagai langkah awal untuk mengubah seseorang agar dapat kembali ke keadaan sebelumnya. Teknik tersebut juga dipakai sebagai dasar untuk merawat penderita sakit jiwa atau penderita penyakit mania atau bipolar oleh psikoter yang punya nama besar, yakni Benjamin Rush, yang merupakan salah satu orang yang mempelopori pendekatan kemanusiaan dalam menghadapi penderita sakit jiwa. 2. Pengertian psikoterapi. Psikoterapi adalah suatu proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih. Dalam interaksi ini yang disebut penolong atau terapis dan yang ditolong klien. Tujuan interaksi antara terapi dengan klien dalam psikoterapi adalah mengupayakan perubahan atau penyembuhan. Perubahan yang dimaksud dengan perubahan dalam pemikiran, perasaan, dan perilaku. Ada sesuatu kebiasaan akibat dari tindakan profesional yang dilakukan oleh penolong dengan latar belakang ilmu dan teknik-teknik yang dikembangkan. 3. Tujuan psikoterapi. A. Memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar. B. Tujuan ini biasanya dilakukan melalui terapi yang sifatnya direktif atau memimpin dan suportif, memberikan dukungan dan semangat, sesuai ajakan dengan cara diberi nasihat sederhana sampai pada hipnosis. Keadaan seperti tidur karena sugesti digunakan untuk menolong orang-orang bertindak dengan cara yang tepat. C. Mengurangi tekanan emosi melalui kesempatan untuk merasakan perasaan yang mendalam. D. Fokus di sini adalah adanya kataris atau penyucian diri membawa pembaruan rohani, pelepasan dari ketegangan. E. Membantu klien mengembangkan potensinya. M. Klien diharapkan dapat mengembangkan potensinya. Ia akan mampu melepaskan diri dari fiksasi atau perasaan terkait yang terpusat pada sesuatu secara berlebihan yang didalami. Klien akan menemukan bahwa dirinya mampu untuk berkembang ke arah yang lebih positif. G. Mengubah kebiasaan. H. Tugas terapis adalah menyiapkan situasi belajar baru yang dapat digunakan untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang kurang adaptif. I. Mengubah struktur kognitif individu, menggambarkan tentang dirinya sendiri maupun dunia sekitar. Masalah muncul biasanya terjadi kesengajaan antara struktur kognitif individu dengan kenyataan yang dihadapi. Jadi struktur kognisi atau kegiatan atau proses yang memperoleh pengetahuan perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. J. Meningkatkan pengetahuan kapasitas untuk mengambil keputusan dengan tepat. K. Meningkatkan pengetahuan diri atau insight pencerahan. L. Meningkatkan hubungan antara pribadi. M. Terapi kelompok merupakan dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan hubungan antara pribadi ini. N. Mengubah lingkungan sosial individu, terutama terapi yang diperuntukkan untuk anak-anak. O. Proses somatik atau fisik supaya mengurangi rasa sakit, meningkatkan kesadaran tubuh. P. Latihan fisik dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran individu, seperti relaksasi untuk mengurangi kecemasan.
yoga, senam, menari, dan lain-lain. Q. Mengubah status kesadaran untuk mengembangkan kesadaran, kontrol, dan kreativitas diri. Terakhir, unsur-unsur psikoterapi. Menurut measurement 1948, ada 7 parameter pengaruh yang mencakup unsur-unsur lazim pada semua jenis psikoterapi, yaitu peran sosial atau martabat psikoterapi, hubungan persekutuan terapeutik, hak retrospeksi, reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan rekapitulasi. Unsur-unsur psikoterapi dapat dipilih untuk masing-masing pasien dan memodifikasi dengan berlanjut terapi.